Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia diprediksi terjadi dalam rentang bulan November 2021 hingga Februari 2022. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%. Dalam rentang bulan tersebut intensitas berbeda-beda setiap bulannya di setiap daerah. Intensitas hujan tinggi pada bulan Desember diprediksi ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian secara sporadis atau tidak merata di Sumatera. Di bulan Januari nampaknya meningkat sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi yang kuning-kuning yang minus tadi sudah berkurang, tetapi semakin meluas dampak La Nina ini tetap di seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. La Nina dapat berpengaruh pada sektor pertanian, perhubungan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan kebencanaan. Sebelum kita memahami apa itu La Nina, maka coba dengarkan penjelasan berikut. Perlu kita tahu bahwa Lautan Pasifik Timur tepat berada pada zona ekuator, yang dimana sinar matahari yang didapat lautan ini lebih besar, sehingga permukaan pada lautan ini cenderung hangat. Akan tetapi, di bawah permukaan laut, airnya bersifat dingin. Ketika fase netral, air laut yang hangat tadi bergerak ke arah Samudra Pasifik sekitaran Indonesia dan Australia, yang disebabkan oleh angin yang bergerak ke wilayah tersebut. Ketika permukaan air laut yang hangat tadi bergerak ke arah Indonesia, air laut yang dingin yang berada di dalam lautan bergerak ke arah Pasifik sekitaran Amerika Selatan, atau pergerakan tersebut disebut juga dengan upwelling cold water. Pada fase La Nina, air laut yang hangat tadi masuk jauh ke wilayah Indonesia hingga Australia, sehingga biasanya ilmuwan juga menyebutkan fase La Nina adalah fase netral yang masuk jauh ke dalam. Karena La Nina adalah kelanjutan dari fase netral, air laut yang masuk ke wilayah Indonesia adalah air laut yang masih bersifat hangat. Sehingga air laut yang hangat tadi mempercepat proses pembentukan awan, di mana air laut yang hangat mempercepat proses evaporasi atau penguapan yang menjadi langkah awal dari proses terjadinya siklus hujan. La Nina biasanya datang ke wilayah Indonesia dengan membawa awan cumulonimbus yang sudah terbentuk jauh di Samudra Pasifik. La Nina biasanya berlangsung 3-6 bulan, bahkan 2 tahun. Di Indonesia sendiri, La Nina akan menjadi bencana di beberapa wilayah jika bertepatan terjadi pada bulan Oktober hingga April, yang dimana pada saat bulan-bulan itu Indonesia berada pada musim hujan yang diakibatkan pergerakan angin muson barat. Sepanjang tahun 2021 saja, fenomena La Nina belum terjadi, akan tetapi Kalimantan dan Pulau Sulawesi beberapa wilayahnya terjadi banjir besar. Belum lagi maraknya pembukaan lahan yang akan menyajikan La Nina di Indonesia ke depannya akan menjadi bahaya besar.